Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan judul proposal analisis kadar vitamin C pada buah-buahan lokal menggunakan titrasi iodometri. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI sebagai dosen pengampu di mata kuliah analisis bahan makanan. Kelompok satu beranggotakan 5 orang, di antaranya saya Silva Hiliatur Rohma sebagai moderator, kemudian ada Ade Kartiwan, Alifia Hanabila, Putri Irvani, dan Sinta Nurohim. Untuk outline-nya itu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan biaya, biaya juga jadwal penelitian. Untuk penjelasan yang pertama itu ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Ade, kepadanya disilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama di sini ada latar belakang penelitian atau mini riset di mana kita tahu eh, oh ya untuk judulnya itu ada analisis kadar vitamin C pada buah-buahan lokal dengan metode deteksi idiometri. Nah, untuk latar belakangnya itu kita tahu bahwa vitamin C ini atau disebut juga sebagai asam askorbat merupakan vitamin yang larut dalam air dan juga memiliki peran penting dalam tubuh manusia. Antara lain itu sebagai antioksidan, kofaktor enzimatik, serta dalam pembentukan kolagen dan juga pemeliharaan sistem imun. Nah, karena manusia juga tidak dapat mensintesis vitamin C secara endogen, maka asupan dari makanan menjadi mutlak diperlukan. Nah, buah-buahan termasuk salah satu sumber utama vitamin C dalam kehidupan sehari-hari manusia gitu kan yang dikonsumsi. Sebagai contoh beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa seperti buah jeruk, jambu, melon dan juga buah-buah tropis lainnya itu mengandung kadar vitamin C yang cukup tinggi. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini sebagai apa ya beriklim tropis itu memiliki beragam jenis buah-buahan lokal yang memang banyak mengandung vitamin C. Salah satunya itu ada nanas, kemudian jambu biji dan juga ada jeruk. Nah, eh, ketiga buah tersebut mudah ditemui di pasaran, memiliki rasa yang khas dan juga sering dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Namun kadar vitamin C pada masing-masing buah tersebut tidaklah sama dan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adanya varietas buah, kemudian tingkat kematangan, cara penyimpanan serta kondisi lingkungan saat buah itu tumbuh atau berkembang seperti itu. Nah, oleh karena itu sangat penting dilakukan analisis kadar vitamin C untuk mengetahui perbandingan nilai gizi ketiga buah tersebut. Nah, mengetahui dari kadar vitamin C dalam buah-buah lokal itu sangat relevan dari berbagai aspek. Maka, hmm, karena karena itu, eh, vitamin C ini penting juga bagi kesehatan dan juga ketergantungan manusia pada asupan dari buah-buahan. Maka untuk mengetahui kadar vitamin C pada buah-buahan lokal menjadi sangat relevan. Misalnya penelitian di Indonesia telah menggunakan titrasi iodometri untuk menentukan kadar vitamin C pada buah jeruk lokal. Kemudian metode analisis yang digunakan harus juga praktis, ekonomis, serta cukup akurat untuk diaplikasikan di laboratorium pendidikan ataupun industri kecil. Nah, salah satu metode yang sering digunakan adalah titrasi iodometri, yang dimana titrasi iodometri ini yaitu titrasi redoks antara asam askorbat sebagai reduktan dengan larutan iodin atau triiodida sebagai oksidator. Kemudian titik akhir ditandai oleh indikator pati atau amilum yang membentuk warna warna biru hitam. Nah, dengan demikian penelitian tentang analisis kadar vitamin C pada buah-buah lokal dengan metode titrasi idiometri menjadi sangat relevan dan juga diperlukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih Ade. Untuk pematerian selanjutnya itu ada rumusan masalah dan tujuan yang akan disampaikan oleh Sinta Nurrohim kepadanya disilakan. Mohon maaf, untuk rumusan masalah akan disampaikan oleh Ade kepadanya disilakan. Oke, jadi berdasarkan latar belakang barusan, untuk rumusan masalahnya itu yang pertama itu bagaimana cara menentukan kadar vitamin C yang terdapat pada buah nanas, jambu biji, dan juga jeruk menggunakan metode titrasi iodometri. Kemudian yang kedua itu bagaimana perbandingan kadar vitamin C antara buah nanas, jambu biji, dan juga jeruk berdasarkan hasil analisis titrasi iodometri. Dan yang ketiga itu buah manakah di antara nanas, jambu biji, dan juga jeruk yang memiliki kadar vitamin C yang tertinggi. Nah, seperti itu. Saya kembali lagi kepada moderator. Untuk selanjutnya ada tujuan yang akan di untuk selanjutnya akan ada tujuan, kemudian ada luaran yang diharapkan dan manfaat program yang akan disampaikan oleh Sinta Nurrohim kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi untuk tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui kadar vitamin C yang terdapat pada buah nanas, jambu biji, dan jeruk menggunakan metode titrasi iodometri. Kemudian untuk mengetahui perbedaan kadar vitamin C antara buah nanas, jambu biji, dan jeruk. Yang ketiga untuk mengetahui buah mana yang memiliki kadar vitamin C tertinggi di antara ketiganya. Next. Untuk keluaran yang diharapkan, yang pertama itu diperoleh data hasil analisis kadar vitamin C dari buah nanas, jambu biji, dan jeruk dengan metode titrasi iodometri. Kemudian yang kedua untuk diperoleh perbandingan kadar vitamin C dari buah nanas, jambu biji, dan jeruk. Nah, untuk manfaatnya, hasil penelitian itu diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai kadar vitamin C pada buah nanas, jambu biji, dan jeruk sebagai buah lokal yang mudah diperoleh dan bernilai gizi tinggi. Nah, hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi buah-buahan lokal yang kaya vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan secara alami. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan terkait dengan kesehatan masyarakat. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk selanjutnya ada tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh Putri Irvani kepadanya disilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada vitamin C. Vitamin C atau asam ascorbat merupakan salah satu vitamin larut air yang sangat penting bagi tubuh manusia dan berfungsi sebagai antioksidan alami yang dapat menangkal radikal bebas. Nah, asam ascorbat ini memiliki rumus kimia Ce6H86 dengan struktur molekul yang mengandung gus-eradiol yang mudah teroksidasi sehingga bersifat sebagai reduktor kuat. Oke, selanjutnya ada buah-buahan lokal sebagai sumber vitamin C. Nah, Indonesia ini memiliki keanekaragaman buah-buahan lokal yang melimpah dan berpotensi sebagai sumber vitamin C alami seperti jambu biji, jeruk, mangga, pepaya, dan belimbing. Kandungan vitamin C pada buah lokal juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kematangan, kondisi penyimpanan, metode pengolahan, dan varietas buah, di mana buah yang matang optimal cenderung memiliki kadar vitamin C lebih tinggi dibandingkan buah yang terlalu muda atau terlalu matang. Next.
Oke, selanjutnya ada titrasi iodometri. Nah, titrasi iodometri ini merupakan metode analisis volumetri yang berbasis pada reaksi reduksi oksidasi redoks menggunakan larutan iodin atau iodida sebagai titran. Prinsip dasar metode iodometri adalah asam askorbat yang bersifat reduktor akan bereaksi dengan iodin yang bersifat oksidator membentuk dehidroaskorbat dan ion iodida melalui reaksi stoikiometri yang dapat dihitung secara kuantitatif. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Yang pertama, oksidasi vitamin C oleh udara merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan penurunan kadar vitamin C selama preparasi dan analisis sampel, sehingga diperlukan penanganan yang tepat dan cepat untuk meminimalkan kontak dengan udara. Lalu, pH larutan sampel sangat mempengaruhi stabilitas vitamin C. Dengan kondisi asam pH 3-4 memberikan stabilitas terbaik karena menekan reaksi oksidasi, sedangkan pada pH basah, vitamin C lebih mudah teroksidasi dan terdegradasi dengan cepat. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk selanjutnya, penyampaian metode penelitian yang akan disampaikan oleh Alipia Hanabila, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Pada penelitian kali ini digunakan metode analisis kuantitatif dengan metode titrasi iodometri untuk mengidentifikasi kandungan vitamin C dalam buah-buahan lokal. Nah, buah-buahan lokal yang digunakan berupa jeruk lemon, nanas, jambu biji sebagai sampel pada penelitian ini. Metode ini dimulai dengan preparasi sampel, lalu dilakukan analisis kandungan vitamin C pada sampel menggunakan metode titrasi iodometri. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini berupa gelas kimia 250 ml, labu Erlenmeyer 250 ml, corong kaca, buret dan klemnya, batang statif, labu ukur 100 ml, pipet ukur 10 ml, bal pipet, dan botol semprot. Untuk bahan-bahan yang digunakan berupa label, kemudian aquades, ada juga larutan iodin 0,1 N, larutan KiO3 0,1 N, larutan Ki 10%, larutan Na2S2O3 0,1 N, larutan H2SO4 2 N, indikator amilum 1%. Nah, kemudian terdapat sampel A yaitu jeruk lemon, sampel B yaitu nanas, dan sampel C berupa jambu biji. Boleh di next. Nah, di sini terdapat cara kerja. Terdapat dua cara kerjanya, yaitu preparasi sampel dan uji kadar vitamin C. Pada preparasi sampel buah-buahan lokal disayat lalu diperas, kemudian disaring dan diambil filtratnya. Kemudian filtrat dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan dengan aquades hingga garis batas. Kemudian dihomogenkan. Pada uji kadar vitamin C dilakukan 3 tahapan, yaitu yang pertama standarisasi larutan Na2S2O3 dengan mereaksikan 10 ml KiO3 0,1 N dengan 5 ml larutan Ki 10% dan 5 tetes H2SO4 2 N. Kemudian campuran tersebut dititrasi dengan Na2S2O3 0,1 N sampai berwarna kuning muda. Setelah campuran berwarna kuning muda, ditambahkan 3 tetes indikator amilum 1% dan dititrasi kembali sampai warna biru yang muncul pada campurannya hilang. Nah, selanjutnya dilakukan standarisasi larutan I2 dengan larutan standar Na2S2O3 0,1 N. Dengan cara mentitrasi 10 ml larutan iodin dengan Na2S2O3 0,1 N sampai berwarna kuning muda. Nah, selanjutnya ditambahkan 3 tetes indikator amilum 1% hingga menghasilkan campuran berwarna biru. Kemudian dititrasi kembali sampai warna biru yang munculnya hilang.
Cara kerja yang ketiga yaitu titrasi sampel untuk menguji kadar vitamin C pada sampel A, sampel B, dan sampel C. Tahapan pertamanya itu diambil masing-masing sampel sebanyak 10 ml lalu dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya ditambahkan 6 ml H2SO4 2N dan 3 tetes indikator amilum 1%. Kemudian dititrasi dengan iodin standar sampai muncul warna biru. Nah, untuk penentuan kadar vitamin C dalam sampel, kita dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu kadar vitamin C-nya sama dengan 100 dikali vititran iodin, kemudian dikali dengan normalitas iodin, dikali massa relatif vitamin C-nya, dibagi dengan massa sampel dikali valensi. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Oke, untuk yang terakhir itu ada biaya dan jadwal penelitian, di mana di bagian biaya itu terdapat 3 buah. Yang pertama ada lemon, yang kedua nanas, dan yang ketiga ada jambu biji. Untuk harga satuannya, lemon itu di Rp3.000, nanas di Rp5.000, dan jambu biji di Rp3.000. Jadi total untuk biayanya itu Rp11.000. Untuk jadwal penelitian ini terdapat 3 minggu. Di minggu pertama itu pembuatan proposal rencana, kemudian pembelian sampel, dan uji pendahuluan. Untuk di minggu kedua itu ada pengujian kadar vitamin C dan analisis data hasil uji. Dan untuk di minggu ketiga itu melanjutkan analisis data hasil uji dan pelaporan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.